Di video sebelumnya saya menjelaskan sistem chipset konvensional dengan menggunakan contohnya, yaitu pada motherboard. Sekarang saya gambarkan. Ini adalah CPU. Ini kotak lagi ini adalah not bridge, dan ini adalah short bridge. Ini adalah memori utama, dan ini adalah kartu grafis. Sekarang alat inputnya, yaitu di sini. Ini USB, ini HDD, dan lain-lain. Ini semua adalah alat input. Jadi yang dimaksud alat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau aliran listrik, yaitu seperti keyboard USB, joystick, mouse USB, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud alat output adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan data dan ditampilkan ke penggunanya, seperti contohnya layar monitor, speaker, dan printer, dan lain-lain. Jadi semua data input yang berasal dari USB, HDD, dan lain-lain ini masuknya ke short bridge. Setelah itu dikirim ke not bridge. Setelah itu disimpan ke memori utama. Jadi harus dipahami di sini dulu. Nah, jika data ingin diolah, maka dari memori utama ini diambil ke not bridge. Setelah itu diolah di CPU. Setelah diolah di CPU, maka dikembalikan ke not bridge. Setelah itu disimpan ke memori utama. Jika data ingin ditampilkan ke monitor, maka dari memori utama ini dikirim ke not bridge. Setelah itu dikirim ke kartu grafis. Jadi jika masuk dari HDD, datanya sama saja. Jadi kalau saya menggambar ini, Anda pasti paham. Soalnya motherboardnya desktop dan laptop itu sangat berbeda. Seperti contohnya ini adalah prosesornya, ini adalah short bridge-nya, dan ini adalah not bridge-nya. Nah, kadang-kadang laptop biasanya short bridge-nya ada di belakang, tetapi ini yang bukan di belakang, tetapi short bridge-nya di depan. Jadi ada yang di belakang, not bridge-nya ada di belakang. Jadi kalau mau memahami laptop dulu, pasti Anda bingung. Kalau memahami desktop, pasti Anda akan lebih mudah memahaminya. Sekarang saya jelaskan tentang transmisi data melalui controller SIO dan troubleshootingnya. Saya perkenalkan dulu portnya, yaitu ada port PS2, serial, dan paralel. Ketiganya ini transfer datanya ini melalui controller SIO. Setelah itu dikirim ke short bridge, setelah itu dikirim ke not bridge, setelah itu disimpan ke memori utama. Jadi port serial, paralel, dan PS2 harus melalui satu chip. Ini dulu. Chip ini sangatlah penting untuk keyboard yang tidak fungsi di desktop maupun laptop. Padahal di komputer lain keyboardnya itu bisa. Jika di komputer yang trouble ini tidak bisa. Jadi kalau ada permasalahan keyboard macet-macet, jangan diganti keyboardnya dulu. Jadi jangan mengganti keyboard yang baru. Soalnya biasanya yang rusak itu bukan pada keyboardnya, yang rusak itu pada controller IO-nya ini. Biasanya para orang-orang itu mengiranya keyboard yang rusak. Orang-orang itu biasanya pergi ke teknisi, setelah itu diperiksa oleh teknisinya,
yang rusak itu bukan keyboardnya, yang rusak itu ya controller IO nya ini biasanya sama teknisinya itu diganti, soalnya ini sangat berpengaruh dalam keyboard dan mouse yang menggunakan port PS2. Sama juga yaitu printer yang menggunakan port paralel. Kalau di desktop menyebutnya ini adalah controller CIO atau controller IO. Sedangkan di laptop biasanya orang-orang menyebutkan ENE. ENE itu adalah merek dari chipnya ini. Jadi dalam dunia industri banyak orang menyebutnya itu ENE. Itu salah kaprah. Karena itu adalah merek, saya ulangi lagi ya, itu adalah merek sebuah chip controller IO. Kalau saya bilang motherboardnya laptop, pasti semuanya bingung. Soalnya chipnya ini sangat tidak beraturan. Sedangkan desktop chipnya itu semuanya di depan, tidak ada di belakang. Kalau laptop ini ada yang di depan, ada yang di belakang. Ini seperti contohnya yaitu prosesornya di sini. Ini malah sobret, ini malah not break. Dan ini yang ditanyakan orang-orang ENE itu. ENE itu ya ini ENE. Aslinya namanya controller IO atau CIO. Tetapi orang-orang menyebutnya ENE ini. Ini yang membuat salah kaprah dalam dunia perindustrian. Padahal chip ini tidak semuanya namanya itu ENE. Ada yang ITE, ada yang WinBoard, ada MSMC dan lain sebagainya. Jadi di sini harus tahu merek-mereknya itu agar orang-orang tidak salah menyebutnya. Itu aslinya IO controller. Jadi di sini kalau ada keyboard pada laptop dan touchpad itu yang buat mouse itu pada laptop itu, kalau keduanya tidak berfungsi, pastikan itu yang rusak adalah controller IO-nya. Artinya Anda tidak usah repot-repot mengganti keyboard dan touchpad-nya. Anda cuma cukup mengganti controller IO-nya. Biasanya di teknisi itu diambil dari motherboard yang rusak, tetapi IO-nya yang masih bagus, masih bisa. Biasanya itu cuma diambil yang dari laptop yang rusak itu diambil, setelah itu dipasang yang baru ini. Karena nanti chip IO-nya itu tidak dijual di pasaran atau diedarkan, karena itu tidak ada. Jadi para teknisi ini biasanya menggunakan sistem kanibal, yaitu dari motherboard yang rusak tetapi yang IO-nya masih bagus diambil, setelah itu dipasang ke motherboard yang bagus tetapi IO-nya yang rusak. Itu tadi salah satu contoh mekanisme transmisi data. Dengan mengetahui mekanisme transmisi data, kita sudah tahu troubleshooting-nya. Bagaimana kalau komputer desktop? Sama, jika keyboardnya dicoba di lain-lain, di komputer lain bisa, tetapi di sini tidak bisa. Itu biasanya trouble-nya pada port PS2-nya. Jika yang kena keyboardnya saja, maka yang kena mouse-nya juga. Setelah itu port serialnya, setelah itu port paralelnya. Jadi jika rusak semuanya, maka tidak bisa digunakan kembali, karena itu rusaknya bukan pada portnya namun pada controller IO-nya. Jadi harus mengganti seperti pada laptop tadi menggunakan sistem kanibal. Apabila di gambar ini, jika port PS2 paralel dan serial dan lain-lain ini tidak bisa digunakan, maka trouble-nya itu pada IO controllernya harus diganti. Contoh penanganan kedua, yaitu jika keyboard ini tidak fungsi, kalau tidak mau mengganti controller IO-nya, maka harus
beli keyboard yang bertipe port USB. Soalnya port USB kan tidak menyambung pada controller I/O-nya, menyambung langsung ke shortbread, setelah itu dikirim ke notebread, setelah itu dikirim ke memori utama. Kenapa keyboard USB? Soalnya keyboard USB ini tidak melalui controller I/O, tetapi melalui shortbread. Sehingga ketika dipasang keyboard USB tidak bermasalah. Artinya komputer itu masih bisa digunakan. Sekian, terima kasih.